Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuk pada materi berikutnya dari mata kuliah Farmasi Teknologi Cair, yaitu teori suspensi. Oke, kita mulai dari definisi suspensi dari beberapa literatur ya. Dari farmakopetika, suspensi ini adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut serta terdispersi dalam cairan pembawa. Dalam buku farmasi fisika, suspensi ini dalam bidang farmasi adalah suatu dispersi kasar di mana partikel zat padat yang tidak aktif larut terdispersi dalam suatu medium cair. Oke, dari buku prescription, suspensi farmaseutik mungkin didefinisikan sebagai dispersi kasar yang mana partikel padat, dalam hal ini adalah obat, terbagi halus yang tidak larut ya, biasanya lebih besar daripada 0,1 mikron dan dispersikan dalam medium cair atau dalam hal ini adalah air atau cairan minyak. Dari Lachman, suspensi adalah sistem heterogen dari dua fase ya, yaitu fase kontinu atau eksternal yang kemudian biasanya berupa cairan atau semi padat ya. Jadi fase kontinu eksternalnya itu berupa cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau internalnya itu terdiri dari bahan partikulat yang tidak larut tetapi terdispersi dalam fase kontinu ya. Bahan tidak larut dapat ditujukan untuk absorpsi fisiologis atau fungsi penyalutan internal atau eksternal. Nah, dari beberapa definisi yang tadi, maka kita dapat menyimpulkan suspensi adalah sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase kontinu atau fase eksternal yang biasanya berupa cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau internal yang terdiri dari partikulat atau serbuk padat terbagi halus yang diameternya lebih besar daripada 0,1 mikron yang didispersikan dalam padatan cair atau gas yang ditujukan untuk absorpsi fisiologis atau untuk fungsi penyalutan internal atau eksternal ya. Jadi sama halnya dengan emulsi, bahwa suspensi itu merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase, yaitu fase kontinu ya atau fase eksternal dan fase terdispersi atau fase internal. Nah, apa saja sih keuntungan suspensi? Nah, beberapa obat yang tidak larut dalam semua media penerima ya atau media pembawa ya, jadi oleh karena itu harus dibuat sebagai padatan atau bentuk sediaan yang bukan larutan sebagai suspensi. Nah, kemudian bisa menutupi rasa yang tidak enak dari beberapa senyawa obat ya, sehingga bisa dibuat dalam bentuk suspensi. Seperti contohnya adalah kloramfenikol palmitat. Nah, suspensi dibuat dari pertukaran ion damar yang mengandung obat. Bentuk ion ini dapat digunakan tidak hanya untuk meminimalkan rasa dari obat, tetapi juga untuk menghasilkan produksi yang mempunyai durasi lama, sebab obat-obatan mengalami pertukaran yang lambat untuk ion-ion lain dalam saluran pencernaan. Kemudian suspensi juga secara kimia lebih stabil dibandingkan larutan. Nah, kenapa dia lebih stabil ya? Karena senyawa obatnya ini berupa partikel-partikel terdispersi, tapi tetap dia masih berupa partikel
partikel-partikel padat, ya, berbeda dengan sistem larutan yang semuanya itu larut secara homogen, ya, sehingga kenapa dia dikatakan lebih stabil dibandingkan dengan sediaan-sediaan larutan. Nah, suspensi ini merupakan bentuk sediaan yang ideal untuk pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul, ya, dan penting dalam pembuatan obat-obatan untuk anak, ya. Jadi untuk pasien yang sulit untuk menelan kapsul, ya, terutama untuk pasien anak-anak, maka sediaan suspensi lebih direkomendasikan, ya. Dalam hal ini adalah sediaan-sediaan sirup suspensi atau suspensi oral. Nah, suspensi oral merupakan bentuk sediaan yang menguntungkan untuk penggunaan pada anak-anak atau orang dewasa yang mengalami kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul. Itu sudah tadi, ya. Nah, kemudian terkait dengan kerugian suspensi. Nah, keseragaman dan keakuratan dari dosis saat sediaan digunakan untuk pengobatan tidak mungkin dibandingkan rasanya yang diperoleh dengan menggunakan tablet atau kapsul, ya. Maksudnya di sini adalah jika dibandingkan antara sediaan tablet atau kapsul terkait dengan keseragaman dan keakuratan dosisnya, lebih akurat itu adalah sediaan-sediaan tablet atau kapsul, ya, bila dibandingkan dengan sediaan suspensi. Kenapa? Karena secara physically, ya, secara physically partikel-partikel padatan obat itu yang ada dalam suspensi kan itu dia terdispersi, ya. Nah, bisa saja pada saat penggunaan itu bisa saja pada saat penggunaan pasien itu kemudian lupa mengocok obat misalnya. Nah, di situ nanti terjadi pengurangan dosis. Nah, dan tidak dipungkiri meskipun memang sediaan-sediaan suspensi ini telah diformulasi sedemikian rupa sehingga partikel padat ini terdispersi secara merata dan homogen dalam suatu cairan pembawanya, tapi tidak seakurat, ya, tidak seakurat dari dosis yang ada pada sediaan tablet dan sediaan-sediaan kapsul seperti itu. Nah, juga terkait dengan rasa, ya, sediaan-sediaan tablet ini kemudian kita bisa menyalut, ya, dan sediaan kapsul otomatis digunakan untuk bermanfaat, ya, mempunyai keuntungan untuk senyawa-senyawa obat yang mempunyai rasa dan bau yang tidak enak itu bisa tertutupi, ya, dibandingkan dengan suspensi, ya. Tetapi nanti suspensi ini juga pada akhirnya juga nanti ketika kita formulasi untuk sediaan-sediaan obat yang yang mempunyai rasa dan bau tidak enak itu kita bisa tutupi dengan pemanis dan kemudian ada flavor atau perasa yang kemudian kita tambahkan, ya. Tapi bau obat itu pasti masih tetap terasa, ya, meskipun memang tidak terlalu kuat dibandingkan dengan bentuk aslinya atau senyawa obat aslinya seperti itu. Nah, sedimentasi atau endapan yang kompak menyebabkan masalah di mana tak berarti selalu mudah untuk dilarutkan. Nah, sediaan-sediaan suspensi ini kerap kali mengalami sedimentasi, ya, muncul sedimentasi atau endapan di bawah dasar botol. Nah, biasanya ada beberapa memang sediaan yang di pasaran itu memang ketika kita mau melarutkan, ketika kita mau mensuspensikan atau mendispersikan partikelnya itu agak susah, agak kesulitan kita kemudian untuk mendispersikan kembali, ya, seperti itu. Nah, itu salah satu kerugiannya. Nah, kemudian produk yang cair dan secara relatif masanya berat, ya, sifat ini tidak menguntungkan bagi farmasis dan pasien, ya, karena produknya cair, berat dibawa dan tidak efisien untuk dibawa-bawa kemana-mana, berbeda dengan sediaan tablet atau kapsul yang kemudian dia sangat fleksibel, kemudian ringan untuk dibawa kemana-mana. Berikutnya adalah keefektifan dari formulasi dan suspensi secara farmaseutik bagus biasanya sulit untuk dicapai dari sediaan atau kapsul pada obat yang sama, ya. Jadi meskipun sediaan senyawa obat itu sama, ya, tetapi secara secara keefektifan dari formula, ya, dan keefektifan dari formula suspensi itu untuk formulasi suspensi itu memang agak kemudian agak lebih ribet, ya, untuk memformulasikannya dibandingkan dengan sediaan-sediaan tablet atau kapsul seperti itu. Nah,
Kemudian pemisahan fase dalam suspensi ini harus dicegah jika pasien diberikan dengan dosis yang seragam dari obat yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi kalau terjadi pemisahan terjadi caking atau endapan, ya, maka kita harus kemudian mendispersikannya terlebih dahulu sehingga partikel-partikel senyawa obat yang ada di dalam sediaan tersebut bisa kemudian terdispersikan secara merata, ya, sehingga diharapkan dosis itu bisa seragam. Nah, adanya pengaruh gravitasi akan menyebabkan sedimentasi fase pada terdispersi dari suspensi. Ya, tidak dipungkiri lagi bahwa sekali lagi saya katakan bahwa untuk sediaan suspensi itu kerap kali kemudian akan mengendap, ya, partikel terdispersinya itu akan mengendap dalam suatu penyimpanan. Ketika kita menyimpannya dalam kurun waktu tertentu, pasti dia akan mengendap disebabkan karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Nah, bagaimana sifat termodinamika dari sediaan suspensi ini, ya? Nah, besarnya luas permukaan partikel yang diakibatkan oleh mengecilnya zat padat ini berhubungan dengan energi bebas permukaan yang membuat sistem tersebut tidak stabil secara termodinamika. Nah, hal ini sebenarnya sudah saya sampaikan di materi emulsi, ya. Jadi untuk penjelasannya ini sepertinya akan mirip-mirip, ya, karena juga sistem suspensi ini merupakan sistem yang heterogen yang terdiri dari dua fase, di mana salah satu fasenya ini hanya berupa fase terdispersi yang pasti kemudian menimbulkan ada tegangan antarmuka atau antarmuka antara partikel terdispersi dengan pembawanya itu terjadi tegangan antarmuka. Nah, sehingga menyebabkan energi bebas pada permukaan tersebut menjadi membuat sistem tersebut tidak stabil karena ada energi bebas permukaannya. Ya, saya katakan di formulasi emulsi yang lalu bahwa ketika energi bebas itu tidak sama dengan nol, maka secara termodinamika pasti sistem itu menjadi tidak stabil, ya. Nah, di mana dimaksudkan di sini bahwa partikel-partikel tersebut berenergi tinggi, ya, dan cenderung untuk mengelompok kembali untuk mengurangi luas permukaan total dan memperkecil energi bebas permukaan, ya. Karena kecenderungan partikel-partikel tersebut untuk menyatu, ya. Jadi ketika sistem termodinamikanya tidak stabil, maka partikel-partikel ini yang mempunyai energi tinggi ini, maka mereka akan cenderung untuk mengurangi luas permukaan, ya, mengurangi luas permukaan total untuk memperkecil energi bebas permukaan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengelompok kembali seperti itu, sehingga tidak banyak partikel-partikel yang kemudian membuka kemungkinan adanya semakin besarnya luas kontak, ya, antara partikel dengan cairan pembawa, sehingga mereka cenderung untuk mengelompok kembali, ya, untuk memperkecil luas permukaan, ya, karena kan semakin besar semakin kecil partikel, maka juga luas permukaan itu akan semakin besar, ya, sehingga mereka akan cenderung untuk mengelompok, menyatu kembali, sehingga luas permukaan itu menjadi semakin kecil dan akibatnya juga memperkecil energi bebas permukaan seperti itu. Karena kecenderungan mereka untuk membuat energi bebas permukaan itu sama dengan nol, sama halnya dengan sediaan larutan, karena sediaan larutan itu kan energi bebas permukaan itu sama dengan nol, ya, karena dia merupakan satu sistem yang homogen, berbeda dengan sistem suspensi dan emulsi yang merupakan sistem heterogen yang salah satunya itu memang tidak larut dalam pembawanya. Nah, oleh karena itu partikel-partikel dalam suspensi cair cenderung untuk berflokulasi, ya. Berflokulasi itu artinya cenderung untuk membuat kelompok, ya, seperti itu, artinya menyatu kembali, ya, yakni membentuk suatu gumpalan yang lunak dan ringan yang bersatu karena gaya van der Waals yang lemah. Nah, pembentukan setiap jenis gumpalan atau dalam hal ini biasa kita sebut dengan aglomerat, ya, apakah itu flokulat atau agregat, dianggap sebagai suatu ukuran dari suatu sistem untuk mencapai keadaan yang lebih stabil secara termodinamika. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa kecenderungan mereka untuk membentuk suatu gumpalan atau membentuk suatu kelompok atau dikatakan aglomerat, ya, mau itu flokulat atau flokulasi ataupun agregat, itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh partikel-partikel terdispersi itu, sehingga suatu sistem
tersebut menjadi stabil secara termodinamika. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu ya, sehingga makanya sedian-sedian suspensi itu dikatakan sebagai sifat termodinamika yang tidak stabil ya, karena tidak mungkin kemudian kita membiarkan sediaan suspensi kita itu membentuk suatu gumpalan kan. Nah, kalau membentuk suatu gumpalan atau aglomerat ya, flokkulasi dan sebagainya itu, maka secara formulasi atau secara sediaan maka sediaan kita itu menjadi tidak stabil ya, seperti itu. Jadi memang untuk sediaan suspensi dan emulsi, sistem termodinamikanya itu adalah tidak stabil. Kita tidak bisa memaksakan dia menjadi sistem termodinamika yang stabil, seperti itu ya. Nah, secara rumus matematika dijelaskan di sini bahwa kenaikan dalam kerja W atau energi bebas permukaan total delta F diperoleh dengan membagi zat padat menjadi partikel yang lebih kecil dan mengakibatkan meningkatnya luas permukaan total delta A yang digambarkan dengan sebagai berikutnya. Ini adalah delta F ya. Delta F ini adalah energi bebas permukaan. Nah, kalau ini adalah luas permukaan, kemudian delta SL ini adalah tegangan antarmuka ya, seperti itu. Jadi kalau di sini tegangan antarmukanya 0 ya dikali dengan luas permukaan, berarti energi luas permukaannya juga sama dengan 0. Tapi kalau energi tegangan antarmukanya itu ada ya, misalnya bernilai 1, maka secara otomatis di sini energi bebas permukaannya itu juga ada ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya, dimana gamma SL adalah tegangan antarmuka antara medium cair dan partikel padat ya. Agar mencapai suatu keadaan stabil, sistem tersebut cenderung untuk mengurangi energi bebas permukaan. Nah, keseimbangan dicapai apabila delta F sama dengan 0. Nah, keadaan ini dapat dicapai dengan pengurangan tegangan permukaan atau mungkin dapat didekati dengan pengurangan luas antar muka ya. Jadi sudah jelas tadi hubungannya ya. Jadi kalau delta F sama dengan 0 kan itu adalah sistem termodinamika yang stabil. Nah, caranya itu adalah dengan pengurangan tegangan permukaan ya. Itu kan pengurangan tegangan permukaan, ataukah bisa dengan pengurangan luas antarmuka. Nah, tadi ini kita sudah bahas di slide sebelumnya, ada pengurangan luas antarmuka ya. Artinya di sini apa? Artinya di sini partikel-partikel terdispersi itu cenderung untuk membuat suatu aglomerat atau flokkulasi atau kelompok ya, sehingga mengurangi luas antar muka, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa semakin semakin kecil suatu partikel ya, maka luas permukaannya itu akan semakin luas, semakin banyak ya. Semakin kecil suatu partikel, maka luas permukaannya itu akan semakin banyak atau semakin besar. Nah, tegangan antarmuka dapat dikurangi dengan penambahan suatu surfaktan ya, tapi biasanya mempunyai suatu tegangan antarmuka positif tertentu dan partikel-partikel tersebut cenderung untuk berflokkulasi. Nah, bagaimana dengan kestabilan fisika suspensi? Nah, partikel ini tidak membentuk agregat dan di mana partikel tetap terdispersi secara seragam di seluruh dispersi ya, pendispersi di seluruh medium pendispersi. Jadi suspensi itu dikatakan stabil secara fisika, salah satunya adalah tidak membentuk agregat ya, di mana partikel itu tetap terdispersi secara seragam di seluruh medium pendispersi ya. Nah, saya katakan sekali lagi bahwa suatu sistem suspensi itu memang sistem termodinamikanya itu adalah sistem termodinamika tidak stabil, karena kita ingin mempertahankan partikel tersebut tetap terdistribusi secara seragam di dalam medium pendispersinya ya, dan tidak membentuk suatu agregat atau flokkulat. Nah, kemudian partikel tersebut harus dengan mudah disuspensikan kembali dengan sejumlah pengocokan yang sedang ya. Jadi partikel tersebut kalau misalnya terbentuk endapan di bawah atau caking, maka dia kemudian bisa untuk disuspensikan kembali dengan pengocokan yang sedang. Nah, kalian mungkin biasa melihat obat-obatan yang kemudian ada keterangannya kocok dahulu sebelum digunakan. Nah, biasanya itu adalah sediaan-sediaan dalam bentuk suspensi.
Kemudian bagaimana dengan ukuran partikel suspensi? Dari beberapa literatur di sini dari RPS, batas terendah dari ukuran partikel itu mendekati 0,1 mikrometer. Kemudian dari buku Perot itu ukuran partikel suspensi 1 sampai 50 mikrometer. Dari buku Scoville, partikel padat sekecil 1 mikrometer dalam diameter mengandung lebih dari 100 juta molekul, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kriteria suspensi ideal, ya, dari buku Remington Pharmaceutical Science edisi ke-18, ya. Partikel yang terdispersi itu harus memiliki ukuran yang sama di mana partikel ini tidak mengendap dengan cepat dalam wadah, ya. Nah, partikel tersebut memiliki ukuran yang sama. Nah, caranya untuk dia memiliki ukuran yang sama berarti kita harus kalau memperkirakan, ya, memiliki ukuran yang sama agar dia bisa terdispersi secara merata dalam medium pendispersinya dan tidak mengendap dengan cepat. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimanapun juga dalam peristiwa terjadinya sedimen atau endapan, sedimen tersebut harus tidak membentuk endapan yang keras. Jadi tidak boleh seminimal mungkin dalam formulasi nanti kita tambahkan zat apa itu tidak boleh membentuk endapan yang keras, karena nanti kalau membentuk endapan yang keras itu akan sulit kemudian untuk disuspensikan kembali, ya. Nah, endapan tersebut harus dapat terdispersi kembali dengan usaha yang minimum dari pasien. Jadi kita tidak mengkocoknya itu dengan kuat agar bisa tersuspensikan, tapi dengan usaha yang atau energi yang minimum itu bisa tersuspensikan kembali. Oke. Nah, kemudian berikutnya, produk harus mudah untuk dituang, memiliki rasa yang menyenangkan dan tahan terhadap serangan mikroba, ya. Jadi harus kemudian dapat dituang dengan mudah. Nah, ini salah satu persyaratan lagi untuk sediaan oral memang, ya, secara reologi atau aliran itu harus kemudian mudah untuk dituang seperti itu, tapi tidak terlalu encer juga dan juga tidak terlalu kental, artinya memiliki komposisi kekentalan yang baik seperti itu, ya. Nah, dalam buku Farmasi Fisika dikatakan kriteria suspensi ideal yang pertama adalah zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Kemudian partikel-partikel tersebut walaupun mengendap pada dasar wadah tidak boleh membentuk suatu gumpalan padat, tetapi harus dengan cepat terdispersi kembali menjadi suatu campuran homogen bila wadahnya dikocok dari botolnya atau untuk mengalir melewati jarum injeksi. Kemudian untuk cairan obat luar, produk tersebut harus cukup cair sehingga dapat tersebar dengan mudah ke seluruh daerah yang sedang diobati, tetapi juga tidak boleh sedemikian mudah bergerak sehingga gampang hilang dari permukaan di mana obat tersebut digunakan, ya. Nah, cairan tersebut dapat kering dengan cepat dan membentuk suatu lapisan pelindung yang elastis sehingga tidak akan mudah terhapus, juga harus mempunyai warna dan bau yang nyaman, ya. Itu. Nah, kemudian hukum stok. Nah, apa sih hubungan hukum stok dengan sediaan suspensi, ya? Nah, jumlah partikel yang mengendap dalam suspensi berhubungan dengan ukuran partikelnya dan berat jenis dan kecepatan dari medium suspensi. Gerak Brown atau acak mungkin memberikan efek yang signifikan akan ada atau tidaknya fluktuasi dalam sistem, ya. Jadi hubungan hukum stok dengan suspensi itu adalah terkait dengan kecepatan pengendapan, ya. Jadi kecepatan pengendapan ini atau kecepatan sedimentasi bisa dirumuskan dalam rumus 2R⁻², ya, dalam kurung ρ1 kurang ρ2 dikali G gaya gravitasi per 9N, ya, seperti itu. Nah, di mana V ini adalah kecepatan pengendapan, R ini adalah jari-jari dari partikel, ρ1 dan ρ2 berturut-turut adalah berat jenis dari fase terdispersi dan medium pendispersi, ya. Jadi untuk ρ1 itu adalah berat jenis dari fase terdispersi, sedangkan ρ2 ini adalah berat jenis dari medium pendispersi. Kemudian G ini adalah kecepatan gravitasi dan N ini adalah viskositas Newtonian dari medium pendispersi yang dalam satuan poise, ya, atau gram per centimeter second. Nah, adapun kesimpulan dari hukum stok ini adalah kecepatan pengendapan itu tergantung dari ukuran partikel, ya. Jadi semakin besar ukuran partikel maka kecepatan pengendapan juga semakin besar, dan viskositas di mana ukuran partikel yang kecil, ya,
maka partikel lambat untuk mengendap dan cenderung untuk membentuk agregat dan flokulasi. Dan jika mengendap dapat menyebabkan caking, dan bila viskositas besar sulit dituang dari botol ya. Ini dituang dari botol. Ya, jadi kecepatan pengendapan itu tergantung dari ukuran partikel ya. Partikel dan viskositas. Nah, kalau viskositasnya terlalu encer juga, maka dia akan semakin cepat mengendap partikelnya. Tapi kalau misalnya viskositasnya, komposisinya itu baik, maka dia akan bisa tetap mempertahankan partikel-partikel terdispersi untuk tetap terdispersi secara seragam dalam medium pendispersinya. Seperti itu, ya. Nah, ukuran partikel yang kecil, maka kecepatan pengendapan juga kecil, ya. Nah, di mana ukuran partikel yang kecil, maka partikel itu akan lambat untuk mengendap ya, dan cenderung untuk membentuk agregat dan flokulasi seperti itu. Jadi kalau partikelnya kecil itu dia agak lambat untuk mengendap, tapi cenderung untuk membentuk agregat dan flokulasi seperti itu. Dan jika mengendap, dia akan menyebabkan caking yang sulit kemudian untuk disuspensikan kembali ya. Tetapi jika viskositasnya besar, itu akan sulit untuk dituang dari botol ya. Viskositas besar itu adalah mempunyai aliran yang besar dan kekentalan yang besar seperti itu ya. Nah, jadi sini sudah jelas ya. Jadi kecepatan pengendapan tergantung dari ukuran partikel dan viskositas. Nah, kalau misalnya ukuran partikelnya kecil, maka dia akan lebih akan lebih cenderung untuk membentuk agregat dan flokulasi ya, sehingga dan dapat menyebabkan caking juga ya. Tetapi kalau viskositasnya besar, maka akan sulit untuk dituang dari botol. Nah, bagaimana cara memformulasi suspensi? Formulasi suspensi yang mempunyai stabilitas fisika yang optimum tergantung pada partikel dalam suspensi ya, apakah menjadi flokulasi atau deflokulasi. Jadi untuk suspensi itu kan ada suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi. Nah, salah satu yang biasa digunakan adalah pembawa berstruktur untuk menjaga deflokulasi partikel dalam suspensi ya. Yang kedua, tergantung pada flokulasi terkontrol yang berarti mencegah pembentukan caking. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari dua metode sebelumnya, yang dimana hasilnya adalah produk dengan stabilitas yang optimum. Seperti itu ya. Jadi tergantung dari partikel dalam suspensi tersebut, apakah dia membentuk flokulasi atau deflokulasi. Nah, kalau dia membentuk deflokulasi, kalau dia membentuk flokulasi, maka itu akan mencegah terjadinya caking. Tapi kalau deflokulasi itu dia cenderung untuk membentuk caking ya. Tapi ada kombinasi keduanya yang kemudian itu bisa menjaga stabilitas sediaan suspensi itu menjadi optimum. Nah, tipe-tipe suspensi berdasarkan partikelnya. Suspensi deflokulasi. Nah, partikel berada dalam suspensi dalam wujud yang memisah. Laju pengendapannya lambat karena partikel mengendap terpisah dan ukuran partikel minimal ya. Nah, endapan yang terbentuk itu lambat. Kemudian endapan biasanya menjadi sangat padat karena berat dari lapisan atas dari bahan endapan yang mengalami gaya tolak-menolak antara partikel dan cake yang keras terbentuk di mana merupakan kesulitan jika mungkin didispersikan kembali, dan suspensi dengan penampilan menarik karena tersuspensi untuk waktu yang lama di mana supernatannya juga keruh bahkan ketika pengendapan terjadi. Ya, ini adalah ciri-ciri dari suspensi deflokulasi ya. Nah, ini nanti berkebalikan dengan suspensi flokulasi. Nah, adapun ciri-ciri dari suspensi flokulasi adalah partikel membentuk agregat bebas ya. Partikel membentuk agregat bebas. Kemudian laju pengendapannya tinggi karena partikel mengendap sebagai flokulasi yang merupakan komposisi partikel ya. Sehingga endapan yang terbentuk juga cepat ya karena laju pengendapannya tinggi. Kemudian partikel tidak mengikat kuat dan keras satu sama lain dan tidak terbentuk lempeng. Endapan kemudian mudah untuk didispersikan kembali dalam bentuk suspensi aslinya ya, karena partikelnya itu tidak mengikat dengan kuat dan keras.
Suspensi menjadi keruh karena pengendapan yang optimal dan supernatannya menjadi jernih. Supernatan itu yang bagian atas ya, yang larutan yang bagian atas, kalau endapan itu yang bagian bawah. Nah, hal ini dapat dikurangi jika volume endapan itu dibuat besar. Idealnya volume endapan harus meliputi volume suspensi ya. Jadi bisa dikurangi dengan cara meningkatkan volume endapan. Gambar tipe suspensi. Nah, kalau ini adalah suspensi flokulasi, kalau ini adalah deflokulasi. Jadi nampak jelas ya partikelnya di sini membentuk agregat tertutup. Kalau ini adalah agregat terbuka ya. Jadi masih ada ruang di sini. Nah, ini memang agak sulit kemudian untuk didispersikan kembali atau disuspensikan kembali ya. Nah, berbeda dengan suspensi flokulasi ya, ini dia agak mudah kemudian untuk didispersikan atau disuspensikan kembali ya, karena tidak terikat secara kuat. Kalau ini ya terikat secara kuat, membentuk caking yang kuat sehingga sulit kemudian untuk disuspensikan kembali. Nah, pembawa berstruktur ya. Nah, pembawa berstruktur ini yang kemudian nanti akan menentukan suatu sistem suspensi itu apakah dia deflokulasi atau flokulasi. Nah, pembawa berstruktur secara umum pada larutan yang mengandung air dari bahan polimer seperti hidroklorida yang mana biasanya bermuatan negatif dalam larutan berair. Contoh dari tipe ini adalah metilselulosa, karboksimetilselulosa, bentonit, dan karbopol. Konsentrasi yang digunakan itu tergantung pada konsistensi yang diinginkan pada suspensi ya. Selanjutnya akan disesuaikan dengan ukuran dan berat jenis partikel tersuspensi. Jadi untuk konsentrasinya nanti bisa kemudian di trial and error sesuai dengan konsistensi yang kita inginkan atau sesuai dengan aliran apakah dan dalam suspensi tersebut. Nah, fungsinya sebagai bahan pensuspensi yang memberikan kekentalan dan mengurangi rata-rata pengendapan dari partikel terdispersi ya. Ini fungsi dari pembawa berstruktur. Meningkatkan viskositas ya, menjaga kestabilan kekentalan dan mengurangi pengendapan dari partikel terdispersi. Nah, flokulasi terkontrol ya. Flokulasi terkontrol ini jika menggunakan pendekatan formulasi suspensi, maka formulator mengambil bahan terdispersi yang terdeflokulasi dan terbasahi dan berusaha membawa ke sekitar flokulasi dengan penambahan bahan pemflok yang sangat umum, yaitu elektrolit, polimer atau surfaktan ya. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk membuat suatu sistem suspensi kita itu menjadi flokulasi yang terkontrol. Tujuan umum untuk mengontrol proses flokulasi dengan penambahan sejumlah bahan pemflokulasi yang menghasilkan jumlah sedimen yang maksimum. Nah, kemudian jenis-jenis agregat dalam suatu sistem emulsi ya. Ada yang pertama adalah agregat jaringan terbuka atau flokula. Nah, agregat ini dikarakteristikkan dengan suatu jaringan terbuka, lunak dan berserat dari partikel-partikel yang teragregasi ya. Strukturnya dia itu kaku. Maka agregat-agregat ini akan mengendap dengan cepat dan membentuk sedimen yang tinggi dengan mudah dan dapat didispersikan kembali ya. Nah, karena partikel-partikel yang membentuk agregat masing-masing cukup jauh terpisah dengan lainnya untuk menghindarkan caking, seperti itu ya. Jadi dia gampang untuk didispersikan kembali karena untuk agregatnya ini dia jaraknya cukup jauh terpisah ya. Tetapi dia memiliki struktur yang kaku sehingga menyebabkan agregat jenis ini cepat membentuk sedimen, seperti itu ya. Jadi dia cepat membentuk sedimen tetapi dia mudah untuk didispersikan kembali. Kemudian yang kedua adalah agregat tertutup atau koagula. Nah, agregat ini dikarakteristikkan oleh suatu kemasan kuat yang dihasilkan oleh pengikatan lapisan permukaan. Nah, agregat ini dia mengendapnya itu perlahan-lahan ya ke ketinggian sedimen rendah yang mendekati kerapatan sedimen dari suatu sistem partikel kecil yang terdispersi. Nah, dilihat dari sifatnya, endapan yang tersusun dari agregat tertutup tidak dapat didispersikan kembali ya. Jadi karakteristiknya ini dia adalah dia mengendap secara perlahan-lahan ya, tetapi dia itu
mengikat sangat kuat antara satu dengan yang lainnya, ya, sehingga tidak ada ruang kosong yang ada pada bagian sedimen, ya, atau endapan di sebelah bawah itu, ya, sehingga dia membentuk, ya, karena endapan tersebut itu tersusun dari agregat-agregat tertutup, ya, yang sukar atau tidak dapat sama sekali untuk didispersikan kembali. Nah, ini adalah ciri-ciri dari agregat tertutup atau koagula. Kemudian ya, sehingga jelaslah bahwa suspensi farmasi harus dapat terdispersi kembali hanya dengan pengadukan ringan untuk menjaga keseragaman pemberian dosis, ya. Nah, jadi yang bagus itu adalah agregat jaringan terbuka, ya. Lebih baik daripada agregat tertutup atau koagula. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan komposisi suspensi? Nah, adapun komposisi suspensi, komponen dari sistem suspensinya itu yang pertama adalah ada bahan pembasah, ya, kemudian ada bahan pendispersi atau devlog, kemudian ada bahan pemplokulasi, dan juga ada bahan pengental. Nah, kemudian yang kedua adalah komponen dari pembawa suspensinya, yaitu pengontrol pH, kemudian bahan osmotik, ya, bahan pewarna, pengaroma, dan pengharum. Juga ada bahan pengawet dan cairan pembawa. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan pembasah, ya? Jadi bahan pembasah ini adalah surfaktan, ya. Ketika dilarutkan dalam air, ini akan menurunkan sudut kontak antara partikel dengan pembawa, ya, dan membantu dalam mengganti tempat dari fase udara pada permukaan dan menggantinya dengan fase cairan. Contoh aplikasi dari bahan pembasah ini adalah obat yang termasuk penggantian dari udara dari permukaan sulfur, arang, dan serbuk-serbuk lain untuk tujuan dari dispersi obat-obatan dalam larutan pembawa, yang juga pemindahan dari pindahnya kotoran, ya, dengan menggunakan deterjen dalam pencucian, seperti itu. Nah, bagaimana dengan mekanisme pembasahan itu sendiri? Ya, jadi mekanisme pembasahan itu tahap pertama adalah pembasahan suatu serbuk, ya, di mana terjadi pembasahan adisional di mana permukaan padat berhubungan dengan permukaan cairan, ya, seperti itu. Itu tahap pertama. Kemudian partikel kemudian ditekan di bawah permukaan cairan ketika pembasahan pencelupan terjadi, ya. Jadi yang pertama adalah pembasahan adisional, kemudian yang kedua adalah pembasahan pencelupan, ya. Nah, pembasahan pencelupan ini selama tahap ini terbentuk antarmuka padat cair dan antarmuka padat udara itu hilang, ya. Jadi ibaratnya partikel ini sudah masuk ke dalam cairan pembawanya, sehingga kontak antara partikel padat dengan udara itu sudah tidak ada lagi dan tergantikan dengan kontak antara partikel padat dengan cairan pembawa, ya. Kemudian berikutnya adalah akhirnya cairan menyebar ke seluruh permukaan zat padat apabila pembasahan penyebaran terjadi. Nah, jadi ada tiga, ya, pembasahan adisional, kemudian pembasahan pencelupan, dan pembasahan penyebaran. Nah, kerja pembasahan penyebaran sama dengan kerja untuk membentuk antarmuka padat cair dan cair gas dikurangi hilangnya antarmuka padat gas, ya, seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme dari mekanisme pembasahan. Nah, tadi ini ada yang mekanisme A, B, ya, C, dan D. Kita bisa lihat di sini untuk A ke B ini adalah terjadi pembasahan adisional, ya, di mana partikel yang tadinya memiliki kontak dengan udara mulai terbasahi dan terjadi kontak dengan cairan. Ini A ke B. Ya, ini kan awalnya dia kontak dengan udara, tetapi pada tahap B ini dia sudah mengalami kontak dengan cairan. Kemudian dengan B ke C, ya, di mana terjadi proses pencelupan, di mana dengan tekanan partikel-partikel tercelup dan terbasahi
semuanya sehingga tidak ada lagi kontak antara partikel dengan udara ya. Jadi sudah terbasahi. Antara B masuk ke sini ya, akibat tekanan yang dimiliki oleh partikel-partikel terdispersi tadi, partikel-partikel padatnya, dia akan masuk ke dalam cairan pembawa dan dia akan terbasahi secara sempurna, dan akibatnya ada kontak ya. Di sini ada kontak antara partikel padat dengan cairan pembawa, dan kontak dengan udara sudah tidak ada lagi. Kemudian tahap C dan D adalah proses terjadinya pembasahan secara sempurna sehingga cairan menyebar pada seluruh partikel ya. Nah, itu ini sudah terbasahkan semua. Oke, untuk materi ini sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kita akan lanjut dengan materi berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.